ini satu-satunya di Asia yang Liga 2-nya pakai VAR. Di dunia itu kita kelima. Timnas Indonesia wajib mewaspadai catatan kebobolan dua calon tim lawan, Arab Saudi dan Irak, menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika dibandingkan dua lawannya tersebut, Timnas Indonesia punya rekor kebobolan yang lebih parah sepanjang tahun 2025 ini. Gawang skuad Garuda belum mendapatkan ujian yang berarti pada FIFA Matchday periode September lalu. Sementara itu, Irak memiliki pencapaian yang cukup mengesankan meski jarang mengukir clean sheet. Adapun Arab Saudi menjadi kontestan yang catatan kebobolannya paling mengesankan jelang putaran keempat ini. Rekor kebobolan masing-masing kontestan pada grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini wajib menjadi catatan tersendiri bagi Patrick Kluivert. Sepanjang tahun 2025 ini, Timnas Indonesia setidaknya telah melewati 6 pertandingan di berbagai ajang. 4 diantaranya tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan 2 lainnya pada partai uji coba internasional. Di ajang yang disebut paling awal, catatan skuad Garuda tak bisa dikatakan mengesankan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia sudah kebobolan total 11 gol dari 4 laga, yakni saat bersua Australia 1-5 dan Jepang 0-6. Sedangkan saat bermain kandang, anak asuh Patrick Kluivert bisa menjaga clean sheet saat melawan Bahrain 1-0 dan China 1-0. Catatan nirbobol ini juga diukir pada laga uji coba melawan Chinese Taipei 0-6 dan Lebanon 0-0. Data ini menunjukkan bahwa gawang skuad Garuda lebih rentan kebobolan saat bermain di kandang lawan. Ini perlu menjadi perhatian bagi Patrick Kluivert, mengingat putaran keempat nanti akan berlangsung di markas Arab Saudi. Jika melihat rekor kontra dua calon lawan nanti, Jai Itzes dan kawan-kawan juga terhitung kurang mengesankan. Saat terakhir kali main di kandang Irak, Indonesia kalah 1-5, sedangkan di markas Arab Saudi, skuad Garuda bisa menahan imbang 1-1. Timnas Indonesia bakal menghadapi memiliki tantangan yang berat saat menjamu Irak pada putaran keempat nanti, sebab jika berkaca rekor pertemuan keduanya pada putaran kedua, skuad Garuda selalu mengalami kekalahan. Tim beralias singa Mesopotamia ini sebetulnya tak punya catatan kebobolan yang bisa dibanggakan sepanjang tahun 2025 ini. Dari 6 pertandingan, Irak hanya sanggup mengukir 1 clean sheet saja. Momen tersebut tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya saat menumbangkan Yordania 1-0. Lalu, setelah itu, mereka rutin kebobolan 2 gol saat melawan Kuwait 2-2, Palestina 1-2, dan Korea Selatan 0-2. Catatan penampilan Irak menuju putaran keempat ini juga patut mendapatkan atensi khusus dari skuad Garuda. Mereka berhasil mengukir 2 kemenangan saat melawan Hong Kong 2-1 dan Thailand 1-0. Secara keseluruhan, gawang tim asuhan Graham Arnold sepanjang tahun ini sudah kemasukan 7 gol. Ini menjadi bekal mereka untuk menantang Indonesia dan Arab Saudi pada Oktober 2025. Sementara itu, Timnas Arab Saudi yang bakal berstatus sebagai tuan rumah putaran keempat ini memiliki catatan kebobolan yang cukup mewah sepanjang tahun 2025, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang ini, Green Falcons bisa tampil solid pada 4 pertandingan. Gawangnya hanya kebobolan saat kalah dengan Australia dengan skor 1-2, sedangkan pada 3 laga lain mereka menghasilkan clean sheet. Momen tersebut tersaji saat menghadapi China 1-0, Jepang 0-0, dan Bahrain 2-0. Kesuksesan Arab Saudi menahan imbang Jepang tanpa gol jelas menjadi pencapaian yang oke bagi skuad asuhan Hervé Renard. Catatan mengesankan semacam ini juga masih bisa dijaga Arab Saudi saat menjalani 2 laga persahabatan pada agenda FIFA Matchday September 2025. Di ajang ini mereka menantang 2 tim Eropa yang kualitasnya oke. Ketika melawan Makedonia Utara yang berada di peringkat ke-63 FIFA, Arab Saudi bisa menang dengan skor 2-1. Sedangkan saat menjamu Ceko yang duduk di peringkat 39 FIFA, Green Falcons bisa menahan imbang dengan skor 1-1. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino, menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Usai pertemuan itu, Infantino mengakui bahwa sepak bola Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pertemuan antara Infantino dan Prabowo terjadi di sela agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu 24 September 2025 waktu setempat. Infantino senang bisa bertemu dengan Prabowo. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat, New York,
dan membahas kolaborasi fantastis kami, di mana kami membahas tentang penyediaan lebih banyak kesempatan bagi kaum muda. Buka keterangan Infantino kutip dari akun Instagram pribadinya, Gianni Infantino, Kamis 25 September 2025. Selain pembahasan tentang kolaborasi untuk mengembangkan sepak bola dari usia dini, Infantino juga mengungkapkan kekagumannya melihat pertumbuhan sepak bola Indonesia. Pria 55 tahun itu mengakui bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat saat ini. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan dipandu oleh PSSI, Presiden dan Menteri Olahraga yang baru saja terpilih Erick Thohir, sepak bola Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang diakui melalui penghargaan FIFA Forward Gold awal tahun ini.